A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi thayyibin at-tahirin wa ashabil muntajabin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kali ini kita akan membahas pendidikan seks bagi anak dalam tinjauan Al-Quran, hadis, dan fikih. Pendidikan seks terbagi atas 3 bagian. Pendidikan seks di masa kanak-kanak, pendidikan seks di masa remaja, dan pendidikan seks sebelum menikah dan setelah menikah. Surah An-Nur ayat 58-59 mengatakan, "Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah hamba sahaya, laki-laki dan perempuan yang kamu miliki, dan orang-orang yang belum balik di antara kamu, meminta izin kepada kamu pada 3 kali kesempatan, yaitu sebelum salat subuh, ketika kamu menanggalkan pakaian luarmu di setengah hari, dan setelah sholat isya. Itulah 3 aurat bagi kamu. Tidak ada dosa bagimu dan tidak pula bagi mereka selain dari 3 waktu itu. Mereka keluar masuk melayani kamu, sebagian kamu atas sebagian yang lain. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat itu kepadamu. Dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur dewasa, maka hendaklah mereka juga meminta izin, seperti orang-orang yang lebih dewasa meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya kepadamu. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Dalam ayat-ayat ini Tuhan telah menentukan bahwa 3 waktu itu adalah waktunya bagi suami dan istri untuk berkhalwat. Dan kemungkinan besar mereka tidak berpakaian dan mengisyaratkan bagi orang lain untuk meminta izin jika ingin memasuki kamar mereka. Tentunya di waktu itu ketika duhur, di siang hari, udara panas, gerah, dan dengan berbagai alasan mereka ingin istirahat dan melepaskan pakaiannya. Dalam poin ini ingin menegaskan bahwa bukan hanya mereka menghindari berhubungan, bahkan mereka juga harus menghindari untuk melepaskan pakaiannya di hadapan anak-anak. Di sisi lain, anak-anak juga jangan sampai melihat dan menyaksikan perbuatan seperti ciuman, pelukan, dan sebagainya. Karena waktu duhur tersebut telah ditentukan bahwa tidak selamanya setiap waktu selalu tidur bersama. Bahkan memungkinkan juga suami istri atau orang tua saling bernikmat-nikmat dan berlesat-lesat. Dan anak-anak tidak dibolehkan menyaksikan perbuatan-perbuatan tersebut. Tentunya penjelasan pembagian waktu itu bukan bermakna bahwa waktu-waktu itu haram bagi anak-anak, dan waktu-waktu yang lain, anak-anak bebas masuk ke kamar orang tua. Bahkan jika pada waktu itu melakukan sesuatu perbuatan, dan di waktu lain juga melakukan hubungan suami istri. Tapi maksudnya adalah, di waktu orang tua sedang istirahat dan melepaskan pakaiannya, atau pakaian mereka tipis dan mungkin sedang melakukan perbuatan khusus, maka saat itu anak-anak tidak boleh memasuki kamar orang tuanya. Dalam hadis dikatakan bahwa seorang bertanya pada Imam Shadiq alaihissalam, apakah laki-laki harus meminta izin untuk memasuki kamar ayahnya? Imam berkata, iya, aku pun meminta izin jika aku ingin memasuki kamar ayahku. Padahal ibuku telah meninggal, tetapi ayahku telah menikah lagi. Dan mungkin mereka sedang berkhalwat dan melakukan sesuatu di mana mereka tidak senang jika aku mengejutkan,
sehingga mereka tidak senang kepadaku dengan perbuatanku tersebut. Maka jalan yang benar adalah meminta izin dan memberi salam. Freud, seorang psikolog terkenal, juga mengatakan bahwa jika anak-anak di bawah umur melihat adegan hubungan seks orang dewasa, meskipun orang dewasa berkeyakinan bahwa anak kecil tidak mengetahui apapun tentang seks, dan anak-anak juga tidak mempunyai tafsiran dengan perbuatan tersebut, kecuali perbuatan seks digambarkan dan dipahami sebagai sejenis perbuatan sadis, dan juga jika anak-anak sudah memahami perbuatan itu sebagai perbuatan sadis, maka di saat dewasa nanti, pemikirannya cenderung akan bertindak sadis. Nah, pendidikan seks dalam tinjauan fikih. Apa hukumnya orang tua memberikan pendidikan seks bagi anak? Pertama, wajib bagi orang tua menghidayahi atau menuntun insting seks anak-anaknya, mengontrol dan menyalurkannya di jalan yang benar. Seperti mengontrol apa yang dilakukan anak sendiri di kamar. Kemudian, menyalurkan ketika anak sudah butuh menikah. Dan sebaiknya anak-anak juga mengetahui tentang fikih. Kedua, orang tua harus mempunyai tanggung jawab menjaga anak-anak dari penyimpangan seks dan dosa-dosa. Dan juga wajib bagi orang tua untuk mendidik anak-anaknya sebagaimana memanage mereka sehingga tidak terjerumus pada penyimpangan seks. Ketiga, adalah haram bagi orang tua menyediakan sarana-sarana atau fasilitas-fasilitas yang membuat anak berbuat dosa dan seks, seperti film-film kartun, porno, dan sadis, game-game yang tidak terfilter. Yang film kartun itu misalnya pakaiannya tidak sopan, terbuka dadanya di depan, atau model pakaiannya sangatlah lengket, sangat terbuka dan sebagainya. Itu harus kita memperhatikan film-film apa yang dikonsumsi oleh anak-anak kita. Keempat, wajib hukumnya bagi orang tua bermusyawarah dalam mendidik seks anak-anaknya. Seperti apa? Seperti dalam pemilihan pakaian. Pakaiannya itu yang seperti apa? Kita harus bermusyawarah dengan pasangan kita. Misalnya dalam pembelian tas yang model bagaimana, sepatunya juga dalam gambarnya yang bagaimana, perlengkapan sekolah, buku-bukunya, tempat pensilnya dan sebagainya itu harus kita teliti. Gambar apa yang terpajang di perlengkapan sekolah tersebut. Kelima, kewajiban pendidikan seks dan tugas-tugas orang tua dalam hal ini termasuk pendidikan seks sebelum balik dan setelah balik. Meskipun anak-anak sebelum balik tidak mempunyai tugas dan prosedur seks dan tidak berarti bagi mereka, namun tindakan-tindakan pendidikan dan berbagai pengawasan seks di masa sebelum balik adalah merupakan pondasi dan asas serta penentu kebiasaan serta kepribadian anak nantinya. Yang keenam, tanggung jawab pendidikan seks anak-anak adalah fardu kifayah bagi ayah dan ibunya. Jadi jika salah satunya telah mendidiknya baik ayah ataupun ibu, maka cukup bagi anak. Yang ketujuh, memindahkan segala informasi seks pada anak-anak dengan tujuan pendidikan seks adalah juga termasuk dalam batasan-batasan kewajiban. Kandungan pengajaran ini termasuk fikih yang akan dialami oleh anak-anak. Di antaranya fikih berkaitan dengan mahram dan non-mahram, hingga masalah-masalah yang berkaitan dengan ihtilam atau mimpi basah, tentang haid, tentang nifas, tentang istihadah, dan sebagainya. Itu dalam batasan usia tertentu ya, kita akan menjelaskannya tentang demikian. Yang kedelapan, meskipun tugas ini tidak bersyarat pada tujuan qurbatan ilallah,
Namun niat kepada Tuhan dalam berinteraksi dengan anak-anak juga mempunyai pengaruh psikologis dan pahala-pahala ukhrawi. Nah, pentingnya pendidikan seks bagi anak dalam tinjauan hadis dan riwayat. Kebanyakan beranggapan bahwa anak-anak sebelum balik tidak merasakan kelezatan seks, dan apapun yang diperbuat di hadapan mereka tidak akan memberikan pengaruh kepadanya. Perlu diketahui bahwa insting seks telah ada pada manusia sejak ia pertama dilahirkan di dunia ini. Kenikmatan dan kelezatan jasmani anak, meskipun tidak sama dengan kenikmatan orang dewasa, tapi dari esensinya itu adalah kelezatan seks juga. Anak-anak akan merasakan lezat ketika seseorang menyentuh, menggelitik, atau memeluknya. Anak-anak pun akan bergairah atau terangsang jika diperlakukan seperti demikian. Bahkan menurut ilmuwan, anak-anak pun akan mencapai orgasme. Orgasme juga bisa terjadi pada anak-anak dan mungkin juga sangat nikmat. Tentunya kenikmatan orgasme pada anak-anak tidak disertai dengan ejakulasi. Mekanisme orgasme yang ada pada anak-anak dan juga pada orang dewasa adalah sama. Anak-anak juga dimungkinkan terjadi hubungan seks, tetapi kebanyakan mereka tidak mempunyai keahlian di dalamnya, dan orgasmenya juga tidaklah lama. Meskipun kecenderungan seks ada sejak pertama anak dilahirkan, namun tujuannya adalah tidak menentu hingga mencapai masa balik, barulah nampak dan terarah. Nah, metode-metode yang dianjurkan Islam dalam pendidikan seks bagi anak. Di sini terdapat berbagai hadis dan riwayat. Mari kita simak bersama-sama. Pertama, menghindari berbuat seks di hadapan anak-anak, termasuk tidak melakukan hubungan suami istri di hadapan anak bayi, anak remaja, dan dewasa. Di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, jika seorang laki-laki berpelukan dengan pasangannya dan terdapat di dalam rumahnya anak kecil yang sedang terbangun dan melihat mereka serta mendengar nafas mereka, maka anak kecil tersebut tidak akan selamat, laki-laki atau perempuan, akan menjadi pesina di masa yang akan datang." Imam Shadiq alaihissalam berkata, "Janganlah kalian berhubungan dengan istri-istri kalian di hadapan anak-anak. Perbuatan ini akan menyebabkan anak berbuat zina," di mana dalam riwayat ini dikatakan bahwa laki-laki yang berhubungan dengan istri-istrinya padahal ada anak di dalam kamar tersebut merupakan salah satu faktor yang memungkinkan terjadinya penyelewengan atau penyimpangan seks pada anak di masa yang akan datang. Dalilnya adalah anak tersebut penasaran dan ingin tahu, dan anak juga itu terdorong untuk menyaksikan adegan tersebut, di mana setelah menyaksikan adegan itu, kemudian anak ini berusaha untuk mengikuti, dan itu akan dilakukannya kepada teman-temannya. Imam Ridha alaihissalam berkata, Imam Ali menutup pintu-pintu rumahnya ketika ingin berhubungan dengan istrinya, membentangkan tirai-tirai, dan mengeluarkan semua pengkhidmatnya, mengeluarkan semua pelayannya. Kedua, mencegah diri tidak berpakaian di hadapan anak-anak atau membuat anak-anak tidak berpakaian. Tidak berpakaian di hadapan anak-anak akan mempunyai dua efek pada mereka. Pertama, di satu sisi menghilangkan rasa malu mereka. Di sisi lain, menyebabkan tergeraknya gairah seks pada anak-anak. Hal ini juga termasuk menanggalkan atau melepaskan pakaian dan melihat aurat mereka. Jadi jika ada bapak-bapak misalnya atau laki-laki di luar sana yang dikarenakan panas dan dikarenakan gerah melepaskan pakaiannya dan hanya memakai sarung saja,
maka anak kecil yang melihat bentuk yang demikian atau wujud yang demikian, dia akan merasa malu, dan bisa juga dia akan merasa bahwa saya tidak perlu malu karena orang besar saja melakukan hal yang demikian, maka aku pun bisa melakukan yang demikian. Padahal secara tidak langsung kita sebagai orang tua memberikan pelajaran yang tidak baik atau contoh yang tidak baik. Imam Shadiq alaihissalam berkata, kamar mandi adalah tempat terburuk di dalam rumah karena menyebabkan tersingkapnya tirai dan terbukanya aurat. Di sisi lain, kamar mandi juga adalah tempat yang baik sebab membawa manusia mengingat api neraka. Dan adab menghukumi bahwa laki-laki tidak membawa anak laki-lakinya ke kamar mandi supaya mata anaknya tidak melihat aurat ayahnya. Jadi pada hadis ini Imam Shadiq alaihissalam ingin menjelaskan satu metode lain untuk mencegah anak-anak dari dorongan seks, yakni dengan tidak membawa anak-anak bersamanya ke kamar mandi dan tidak melepaskan pakaian di hadapan mereka. Jadi kalau ayahnya membawa anak laki-lakinya ke kamar mandi, usahakan tidak melepaskan pakaiannya di kamar mandi sehingga anak melihat auratnya, kemudian ayah juga melihat aurat anaknya. Jadi ada hukum timbal balik di situ. Kemudian riwayat lain, Imam Shadiq alaihissalam berkata menukil dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, tidak dibolehkan laki-laki atau ayah membawa anak laki-lakinya ke kamar mandi, sehingga anak melihat aurat ayahnya dan berkata, orang tua tidak berhak melihat aurat anak-anaknya, dan anak-anak juga tidak dibolehkan melihat aurat ayahnya atau orang tuanya. Demikian juga Imam Shadiq berkata, melaknat seseorang yang melihat aurat orang lain dan melihat aurat orang di kamar mandi. Jadi meskipun antara ayah dan anak ingin membawanya ke kamar mandi, ayahnya membawa anak laki-lakinya ke kamar mandi, itu tidak diperbolehkan melihat auratnya. Demikian juga anak tidak diperbolehkan melihat aurat ayahnya. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW berkata, tutuplah aurat anak-anak kalian, sebab keharaman aurat anak seperti keharaman aurat orang dewasa, dan Tuhan tidak akan memandang seseorang yang memperlihatkan auratnya pada orang lain. Jadi meskipun anak kita masih bayi 0 hari, itu orang tua ataupun orang lain tidak diperbolehkan melihat auratnya, di mana sesuai penjelasan hadis dari Rasulullah mengatakan bahwa keharaman melihat aurat anak kecil adalah sama hukumnya kita tidak diperbolehkan melihat aurat orang dewasa. Jadi kita perlakukan anak kecil itu dalam hal aurat sama halnya dengan keharaman melihat aurat orang dewasa. Yang ketiga, mencegah dari memegang aurat anak. Dalam hal ini menyebok anak ya. Imam Ali alaihissalam dengan mengisyaratkan akan tergeraknya atau terdorongnya hasrat pada anak, itu lebih banyak terjadi di usia 6 tahun ke atas. Dan memegang atau menyentuh aurat anak adalah faktor terjadinya penyimpangan seks, di mana beliau berkata, adalah termasuk berzina seorang ibu menyentuh atau memegang alat kemaluan anaknya ketika anaknya itu sudah berusia 6 tahun. Arti dari zina dalam riwayat ini adalah bersifat umum, termasuk berbagai macam bentuk penyimpangan seksual seperti onani, zina itu sendiri, dan lawat, yakni hubungan sesama jenis. Yakni meskipun ibu mengelus-elus aurat anaknya, memungkinkan terjadinya onani dan hubungan terlarang di masa remaja dan dewasa nantinya. Jadi ibu sama sekali tidak diperbolehkan untuk mengelus aurat anak perempuannya maupun anak laki-lakinya.
Olehnya itu, perbuatan ibu ini terhadap anaknya sewaktu kecil merupakan faktor terjadinya penyimpangan seks bagi anaknya di masa yang akan datang. Dengan alasan inilah Imam Ali alaihissalam memandang perbuatan ini sangat buruk, seperti halnya berzina. Seseorang bertanya pada Imam Shadiq alaihissalam, sampai umur berapa seorang ibu menyebok atau membersihkan dan memandikan anak laki-lakinya? Imam menjawab, sampai usia 3 tahun. Adapun perkara anak-anak perempuan diberikan sepenuhnya pada ibunya. Jadi seorang ibu yang punya anak laki-laki, dia hanya bisa sampai anak laki-laki tersebut mencapai usia 3 tahun. Dia bisa membawanya ke kamar mandi, memandikannya, atau menyeboknya dengan syarat tidak diperbolehkan melihat auratnya. Ya, tekniknya tentunya kita sudah tahu sendiri. Ya, kita menyeboknya tapi mata kita di tempat yang lain. Misalnya mengajaknya bicara, kemudian tangan kita sibuk menyeboknya, dan perlu dihindari untuk tidak mempermainkan alat vitalnya, di mana pembahasannya nanti ada, kita akan jelaskan pada pertemuan berikutnya. Yang keempat, mencegah atau menghindari mencium, memeluk, menggendong anak-anak non-mahram setelah usia tertentu. Meskipun Islam menganjurkan cinta, menyatakan cinta, membelai, mencium anak-anak, akan tetapi perbuatan ini menjadi terlarang setelah usia tertentu dari orang-orang non-mahram. Sebagaimana Imam Ali alaihissalam berkata, tidak dibolehkan laki-laki non-mahram mencium anak perempuan dan memeluk erat ketika telah berusia 6 tahun. Jadi ketika anak perempuan sudah 6 tahun, laki-laki non-mahram itu sudah tidak boleh membelainya, membelai kepalanya, membelai rambutnya, mencium, memeluk, dan menggendongnya. Di hadis lain juga dinukil bahwa seorang bertanya pada Imam Ali alaihissalam, seorang anak perempuan menjatuhkan dirinya dalam pelukanku dan aku lepaskan pelukan tersebut, lalu aku menciumnya. Apa hukumnya perbuatan itu, wahai Imam? Imam menjawab, jika anak perempuan telah berusia 6 tahun, janganlah engkau memangkunya. Di sini sangat jelas ya. Demikian juga dinukil dari Rasulullah SAW. Tidak dibolehkan anak laki-laki mencium anak perempuan ketika sudah berusia 6 tahun. Demikian juga perempuan non-mahram tidak mencium anak laki-laki ketika sudah berusia 7 tahun ke atas. Jadi meskipun anak laki-laki yang misalnya sudah 7 tahun ke atas, dia tidak boleh mencium anak perempuan yang sudah berumur 6 tahun. Demikian juga jika anak laki-laki sudah berumur 7 tahun ke atas, perempuan non-mahram tidak boleh mencium, mengelus rambutnya, memeluk dan menggendongnya, dan memeluk erat anak tersebut. Dengan memperhatikan usia kedewasaan, seks perempuan lebih cepat 1 tahun dari anak laki-laki, maka Nabi menyebutkan anak perempuan terlebih dahulu sebelum anak laki-laki. Sebab anak perempuan lebih mengetahui masalah ini sebelum anak laki-laki. Di sisi lain, Rasulullah SAW juga menutup jalan bagi orang-orang yang mempunyai dan menyalahgunakan dengan alasan menyatakan cinta dan kasih sayang, padahal ada maksud untuk menyalurkan hasratnya. Jadi di sini ada misalnya orang yang mempunyai penyakit di dalam dirinya, penyakit kelainan seks misalnya. Di samping itu juga Imam Shadiq alaihissalam berkata, tidak dibolehkan mencium bibir seseorang kecuali bibir pasangan dan bibir anak kecil. Yang dimaksud anak kecil di sini adalah di saat ia masih berusia 1 tahun.
Lebih dari itu tidak dibolehkan. Jadi kalau kita mempunyai bayi yang masih berumur 1 tahun, terakhir ya 1 tahun itu batasnya, kita masih diperbolehkan mencium bibirnya. Setelah 1 tahun lebih itu sudah tidak diperbolehkan lagi. Meskipun orang tuanya ya, meskipun saudara-saudaranya. Adapun dari aspek psikologisnya, mencium anak adalah akan mengurangi agresif padanya. Dan juga mencium anak dengan cara memaksa, sama halnya menimbulkan image pada anak bahwa harus berserah diri dengan kehendak-kehendak orang lain. Jadi kita yang misalnya gemas melihat anak kecil, biasanya kita langsung saja merebutnya dari gendongan ibunya, padahal itu tidak baik. Kita harus membujuknya dulu supaya anak tersebut ingin digendong oleh kita. Karena akan menimbulkan image pada anak. Ada pemaksaan jika kita mengambilnya secara paksa dari gendongan ibunya. Yang kelima, memisahkan tempat tidur anak yang akan dibahas pada pertemuan berikutnya. Yang keenam, mencegah bermain atau permainan seks seperti bermain dokter-dokteran. Ini juga akan dibahas pada pertemuan berikutnya. Tidak mempermainkan alat vital kelaminnya sendiri. Nah, mungkin saja ada keluar cairan seperti mani, tapi itu sangat langka, di mana anak tersebut ingin tahu dan penasaran, dan ini akan diulanginya kembali. Olehnya itu orang tua harus perhatian. Nah, pada poin-poin ini ada sebagian yang akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum.